Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan kita sampai pada pembelajaran ke-6. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria. Kaum perempuan pun turut berperan dan memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Apa saja peran kaum perempuan dalam usaha pergerakan nasional? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali. Kongres Perempuan Indonesia I berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus tahun 1928. Kongres Perempuan Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 20 sampai 24 Juli tahun 1935. Kemudian Kongres Perempuan Indonesia III berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli tahun 1938. Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta. Kongres ini diikuti berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantoro, dan Nona Suyatin. Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres itu juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia, serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember tahun 1928, PPI mengadakan kongres di Jakarta dan mengubah nama PPI menjadi PPII atau Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta. Kongres Perempuan Indonesia II dipimpin oleh Nyonya Sri Mangunsarkoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung. Kongres Perempuan Indonesia III dipimpin oleh Nyonya Emma Puradireja membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui rancangan undang-undang tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfah dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Sahabat cerdas, berdasarkan uraian tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Soal pertama, kapan Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Kongres Perempuan Indonesia I berlangsung 22 Agustus tahun 1928. Kongres Perempuan Indonesia II berlangsung 20 sampai 24 Juli tahun 1935. Kongres Perempuan Indonesia III berlangsung 23 sampai 28 Juli tahun 1938. 2. Di manakah Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta, Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta, dan Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung. 3. Siapakah peserta Kongres Perempuan Indonesia? Kongres Perempuan Indonesia diikuti wakil berbagai organisasi wanita. 4. Apa hasil Kongres Perempuan Indonesia I? Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia, serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita.
5. Apakah hasil Kongres Perempuan Indonesia II? Kongres Perempuan Indonesia II membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. 6. Apakah hasil Kongres Perempuan Indonesia III? Dalam Kongres Perempuan Indonesia III disetujui rancangan undang-undang tentang perkawinan modern dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Sahabat cerdas, kegiatan yang dilakukan para perempuan Indonesia pada masa pergerakan dan kebangkitan nasional merupakan salah satu bentuk perwujudan cinta tanah air. Sekarang, ayo tumbuhkan kesadaran dalam diri untuk cinta tanah air dengan menyanyikan lagu Tanah Airku. Lagu Tanah Airku dinyanyikan dengan nada do sama dengan bass dengan birama 4/4. Menggunakan tempo larghetto, artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan lambat tetapi lebih cepat daripada largo. Lagu Tanah Airku mencerminkan nilai-nilai cinta tanah air. Misalnya pada lirik, biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Ini menunjukkan walaupun warga negara Indonesia pergi jauh dari Indonesia atau ke luar negeri, ia akan tetap teringat Indonesia. Juga pada kata-kata, tanahku yang kucintai, engkau kuhargai, menunjukkan kecintaan dan penghargaan yang besar terhadap Indonesia. Sahabat cerdas, mencintai tanah air merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Berikut ini cara yang dapat kamu lakukan dalam mencintai tanah air. Pertama, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Merawat dan memelihara fasilitas umum, mematuhi peraturan yang ada, dan menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Sahabat cerdas, kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Bahkan kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Berikut ini upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Pertama, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah. Kemudian, secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 7, subtema 1 dan pembelajaran ke-6. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.